Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua Kandang Budi Luhur, kembali lagi di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih teman-teman, kita bisa jumpa lagi pagi hari ini ya. Kita minta maaf beberapa waktu kemarin kita nggak bisa upload video ya. Memang kita ada beberapa kesibukan. Terus kita juga masa-masa istirahat karena memang lagi perubahan cuaca ya. Ini kan bulan Maret. Ya sebentar lagi kita masuk musim kemarau teman-teman. Nah, yang penting kita masih bisa berbagi ke teman-teman pada kesempatan pagi hari ini satu rasa yang harus kita syukuri gitu dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, pagi hari ini ya di depan saya ada kambing. Ini kambing keturunan Etawa ya. Etawa Kaligesing, cuma dia memang kupingnya ini nggak begitu lipet ya. Jadi kalau kontes itu biasanya dia bentuk muka, kemudian telinga itu juga diperhatikan selain bobot teman-teman. Nah, tapi ini jenisnya PE ya. PE ini sebenarnya persilangan antara ini dia udah campuran ya, dia campuran. Jadi dia adalah kambing Sapera. Nah, tapi dia dominannya di PE-nya gitu. Di peranakan Etawa Kaligesingnya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini kambing ini hari Minggu kemarin ya. Ini Senin, kemarin Minggu ya. Bukan Minggu pagi tapi dia di dini hari ya. Dia dini hari di hari Minggu dia tiba, teman-teman. Nah, saya nggak ingin bahas tentang perjalanan dia ke sini gitu, tetapi saya ingin bahas dia pada kesempatan pagi hari ini. Dia depro, teman-teman ya. Dia ya kakinya tidak begitu kuat menopang tubuhnya. Nah, sesekali dia berdiri, tadi kita juga sempat dapat gambar dia berdiri, tapi dia duduk lagi, teman-teman. Nah, kemungkinan kambing ini dia ada pemicunya. Pemicunya itu perjalanan jauh ya dari Bogor ke Kandang Budi Luhur di daerah Sleman ini, teman-teman. Nah, yang datang itu ada 12 kambing, teman-teman. 12 kambing Sapera gitu ya. Nah, hanya yang satu ini yang dia susah buat berdiri dan berjalan. Nah, dia memang satu-satunya, teman-teman. Tapi yang lainnya itu sehat. Apa sebenarnya sebab lain yang menyebabkan ternak ini deprok dan susah bangun gitu? Selain memang ada pemicunya itu perjalanan jauh kan, dia di 2 trap ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu transportasi kambing domba itu kan biasanya dia gunain pick up biar muat banyak, dia di trap. Ada lantai 1, lantai 2. Nah, karena perjalanannya kurang lebih 1 hari ya, memakan waktu 12 jam lebih gitu ya, teman-teman. Nah, kemungkinan sendinya sakit. Dia juga ternak ini satu-satunya ternak tua, itu jadi pemicu kedua. Selain perjalanan panjang dia nekuk kaki, sendinya sakit, yang kedua adalah dia ternak tua sendiri, teman-teman. Nah, kalau ternak tua memang dia rawan sekali ya untuk melakukan perjalanan yang jauh, teman-teman. Ya di samping memang kalau ternak tua itu recovery-nya lambat, kemudian kemungkinan dia kekurangan nutrisi selama proses pemeliharaan gitu ya, karena dia tua gitu. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau teman-teman mau datengin ternak tua dalam jarak yang sangat jauh ya, kalau bisa itu diminimalisir. Tidak dilakukan ya, karena contoh kasusnya ini. Nah, untuk yang ini teman-teman, bisa nggak dia berdiri lagi dan sembuh? Kalau ini kasusnya insya Allah bisa, teman-teman, karena pemicunya perjalanan tadi gitu ya. Insya Allah bisa. Nah, dengan cara apa? Kemarin sudah saya treatment biodin ya, untuk ATP energi, sama dia udah saya treatment obat anti nyeri itu, baru 2 obat. Nah, perlahan nanti kita masukin kalsium, teman-teman. Ya, kita masukin kalsium. Ini dia kemarin sebelum di treatment dia belum mampu berdiri, tapi hari ini ini Senin
Minggu dia datang, minggu sore itu dia udah mulai berdiri teman-teman. Tapi jalannya masih pelan-pelan ya. Ini insya Allah bisa sembuh. Nah, melampaui itu semua saya ingin bahas sebenarnya ada 3 hal yang bisa menyebabkan ternak itu deprok atau lumpuh teman-teman. Sehingga dia tidak bisa berdiri. Nah, kalau ternak itu tidak bisa berdiri itu dia tenaganya itu fokus di otot leher teman-teman. Nah, otot leher ini kan dia nggak bisa terus-menerus bertahan ya. Berbulan-bulan itu nggak bisa. Maka biasanya ternak-ternak yang deprok itu sudah bertumpu di leher, dia masih makan, lama-kelamaan dia mati. Nah, ada sebab teman-teman yang menyebabkan ternak itu deprok atau lemah selain sebab kambing pada kesempatan pagi hari ini yang ada di hadapan teman-teman ya. Karena dia kan perjalanan jauh. Di samping dia memang tua. Kalau dari badan ini dia memang bulunya agak kusam ya karena kekurangan vitamin, mineral iya gitu. Tetapi dia tidak begitu kurus lah. Dia tergolong besar juga ini ukurannya, badannya besar gitu ya. Ini insya Allah bisa kita treatment bismillah. Nah, ada 3 sebab yang menyebabkan ternak itu selain ternak di hadapan kita ini dia bisa lumpuh atau deprok. Pertama adalah infeksi parasit teman-teman. Jadi parasit yang biasa menginfeksi ternak yang deprok atau lumpuh itu adalah Setaria digitata. Dia adalah bagian dari spesies cacing filarial ya. Jadi dia cacing teman-teman. Cacing yang menyerang bagian tubuh ternak. Nah, jadi bahkan cacing ini teman-teman dia bisa masuk ke sumsum tulang belakang pada fase larva. Biasanya cacing itu kalau dewasa itu dia biasanya menghisap makanan nutrisi dari darah iya gitu. Tetapi kalau dia cacing ini masih dalam bentuk larva, dia masih halus, masih kecil, itu biasanya lebih berbahaya. Karena dia bisa masuk ke organ ya, kan ukurannya kecil itu. Bahkan Setaria digitata ini, bagian cacing dari filarial ini, dia bisa masuk ke sumsum tulang belakang dan dia sampai meninfeksi otak. Sehingga menyebabkan sistem gerak itu mati gitu. Biasanya ternak itu lumpuh. Nah, teman-teman, jadi infeksi cacing itu bahaya. Kalau misalnya teman-teman biasa mendapati ternak itu pucat, kemudian dia botol jauh, kita udah jelasin ya, dia infeksi cacing, botol jauh gitu ya, kemudian dia juga pucat ternak itu, lama-kelamaan dia deprok, lumpuh, kemudian dia akhirnya mati, itulah yang terjadi di banyak kasus teman-teman. Olehnya ya pemberian kalau obat cacing itu teman-teman bisa pakai albendazole ya, bisa pakai yang dia akhirannya zol itu ya, itu teman-teman bisa pakai, itu oral. Atau ivermectin itu juga selain obat gudik dia juga sebenarnya obat parasit ya, cacing dia juga bisa injeksi ivermectin, wormectin, novamectin itu juga bisa dipakai teman-teman. Nah, karena cacingan ini juga bisa menyebabkan tadi ternak itu deprok. Dia menyebabkan pembuluh darah juga pecah gitu. Nah, itu juga berbahaya buat ternak. Kedua, yang menyebabkan ternak itu lumpuh, kemudian dia deprok, dia tidak bisa berdiri. Yang kedua adalah defisiensi tembaga atau Cu, selenium, dan vitamin E, teman-teman. Nah, jadi suplementasi vitamin mineral ini penting ya. Ini yang harus kita pelajari, bahwa mineral makro mikro itu penting buat ternak. Nah, teman-teman, ternyata ketika kita mempelajari aspek reproduksi dan imunitas ternak itu, dia itu membutuhkan kerja enzimnya itu membutuhkan pasokan tembaga atau Cu, teman-teman. Zat tembaga atau Cu tadi. Nah, teman-teman, kalau kita mau memasukkan itu dari mana? Biasanya memang dia dari tanaman, teman-teman. Nah, makanya ternak itu makanan-makanan biji-bijian yang mengandung protein tinggi itu penting banget, karena di situ juga terdapat zat-zat yang diperlukan oleh ternak seperti tembaga atau Cu tadi ya. Misalnya pemberian pupuk yang mengandung Cu yang tinggi itu juga bisa membantu itu, teman-teman.
Nah ini kan kompleks, jadi tindakan preventifnya harus dilakukan. Nah selain itu kita udah pernah bahas dulu juga selenium. Ya. Selenium ini juga bisa ternyata mempengaruhi kerja sistem tubuh yang dia bisa menyebabkan kerontokan bulu. Kita sudah pernah bahas kemarin ya. Nah ternyata selenium kemudian vitamin E, selenium dan vitamin E ini juga bisa mempengaruhi pembentukan sel pada jaringan otot, teman-teman. Nah, kalau misalnya kekurangan vitamin E dan selenium tadi, otomatis keadaan ototnya lemah. Ini juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya, jadi suplementasi vitamin, mineral pada pakan itu penting, ya. Termasuk tadi misalnya pemupukan tanaman itu juga penting. Nah, yang ketiga adalah yang menyebabkan ternak itu lumpuh, kemudian deprok, biasanya adalah toksemia kehamilan. Nah, toksemia kehamilan ini biasanya terjadi untuk indukan-indukan yang dia mengandung janin lebih dari 1 ya, 2, 3 gitu. Nah, biasanya memang teman-teman kalau kita udah maju besok ya, semoga Budi Luhur juga bisa maju. USG itu penting teman-teman. Sama kayak manusia. Manusia itu kan kalau dia hamil, dia di USG. USG itu juga bisa nih di akhir-akhir kehamilan ya. Termasuk juga tadi toksemia kehamilan ini dia juga biasanya terjadi di akhir-akhir kebuntingan. Nah misalnya di akhir-akhir kebuntingan manusia kan, Bu, bobot anaknya ini sekarang segini gitu. Kalau bisa makannya diperbanyak gitu. Kalau misalnya bobot anaknya terlalu besar kan penanganan dokter juga berbeda gitu. Nah, termasuk juga pada peternakan yang dia maju itu USG ini penting teman-teman. Karena ketika anaknya misalnya lebih dari 1, energi yang diberikan harus lebih gitu ya. Nah, toksemia kehamilan ini terjadi biasanya karena kebutuhan energi pada fase akhir dari masa kebuntingan itu, anaknya ini membutuhkan energi yang lebih banyak gitu. Nah, sehingga energi induknya ini dia terfokus ke anaknya. Nah, bahkan dalam literasi itu dijelaskan pada penjelasan toksemia kehamilan ini, untuk anaknya yang lebih dari 1 ya, 2, 3 itu, bahkan lebih dari 3 juga untuk ternak ini kan dia sering terjadi gitu. Nah, dia biasanya teman-teman karena butuh ruang yang banyak ya, kita udah pernah bahas juga bahwa perkembangan yang maksimal ya untuk ternak-ternak bunting itu setelah 3,8 bulan. Dia maksimal sekali. Nah, berhubungan juga dengan ini. Jadi fase akhir kehamilan itu anak itu dia berkembang sehingga dia memakan ruang rumen ya. Ruang rumen perut, pada bagian perutnya itu dia terbatasi sehingga dia juga menyebabkan proses transportasi glukosa gitu ya, proses peredaran glukosa itu terhambat sehingga tadi induknya kekurangan energi. Nah teman-teman, biasanya toksemia kehamilan ini ditandai dengan tidak mau makan, ternaknya tidak mau makan gitu ya, kemudian ternaknya itu tremor otot gitu, dia juga lemah, bahkan dia kemudian deprok dan mati. Nah, kalau teman-teman menemui bahwa ternak dia usia kehamilannya sudah besar gitu ya, dia menjelang HPL lah, menjelang kelahiran, tapi dia deprok dan dia lemas, teman-teman harus segera menghubungi dokter. Karena dia harus ditolong dengan glukosa, atau ketika induknya lemah, ya anaknya bisa disesar gitu, sehingga anaknya bisa selamat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan teman-teman, 3 penyebab ternak lemah, ternak deprok gitu ya. Semoga tidak terjadi di ternak-ternak teman-teman, karena biasanya kalau sudah sampai deprok itu biasanya dia lemah dan mati. Nah, kecuali untuk kasus yang di depan kita ini ya. Karena ini kan dia karena perjalanan jauh. Ya, diiringi memang dia tua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyuntikkan vitamin ya. Ini vitamin injek B1. Fungsinya ini untuk mencegah gangguan syaraf juga, teman-teman. Mencegah gangguan syaraf, kemudian meningkatkan nafsu makan. Semoga ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ininya ya. Pertumbuhan pemulihan gerak dari ternaknya ya. Bismillah.
Baik-baik ya sayang ya. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.